penegakan hukum seperti apa yang mau kita bangun kalau seseorang bisa diproses padahal sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dakwaan yang kemarin ditujukan terhadap Pak Hasto tersebut juga berbeda dengan dakwaan yang pernah dibuat oleh KPK. Bahan-bahan yang dibacakan oleh Ketua KPK dalam konferensi pers itu hanya bagian dari permainan opini. Kami menemukan cukup banyak ya, tapi mungkin nanti kami buka pada saat proses eksepsi secara detail ya. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, ini sangat menarik. Febri Diansyah kali ini buka-bukaan soal kasus Hasto Kristianto guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Bang Febri, ketika terjadi kasus Harun Masiku ini sudah tidak menjabat sebagai juru bicara KPK. Betul. Dan kami juga ingat itu sudah ada PLT, kalau nggak salah Mas Ali Fikri ya sudah menjadi PLT pada waktu itu. Dan kita juga terkejut waktu itu, kok juru bicara KPK tiba-tiba mau diganti gitu kan. Nah ini klarifikasi buka-bukaan pertama dari Mas Febri Diansyah untuk menjawab apa ada di situ soal pelanggaran etik atau masalah konflik kepentingan. Jadi ketika ditegaskan bahwa sejak tanggal 26 Desember 2019 sudah tidak menjadi juru bicara KPK. Dan sementara kasus Harun Masiku tanggal 8 Januari atau tanggal 9 Januari. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bung Febri, ketika kita bicara kasus dari Mas Hasto Kristianto itu kan sudah banyak penjelasan. Ini sudah kasus tahun 2020 ya kan. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sudah ada putusan kekuatan hukum yang tetap, kemudian dan juga masalah kerugian negara juga nominalnya yang kita tahu ya tidak besar lah istilahnya. Dan Mas Hasto itu, mohon maaf, tidak ada kerugian ya negara di situ. Dan juga Mas Hasto bukan pejabat publik. Nah saya tuh mau memulainya dari ketika Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bung Febri. Ketika Ketua KPK dalam uraian ketika menetapkan Mas Hasto menjadi tersangka, itu lebih ke masalah-masalah politik. Nanti kita bicara hukumnya. Misalnya penetapan Mas Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian karena menempatkan Harun Masiku yang orang Toraja menjadi caleg di Sumatera Selatan. Nah, ketika Ketua KPK itu ngomong soal seperti itu, berarti saya lihat ini kok lebih ke masalah politik ya, ke masalah hukum. Nah, Bang Febri ngeliatnya gimana nih Bung Febri nih? Jadi sekarang kan proses sudah masuk di tahap persidangan. Ya. Nah, satu-satunya dokumen yang bisa dipegang bersama. Jadi dipegang bersama itu artinya kami penasihat hukum memegang itu, kemudian penuntut umum dan juga hakim, dan kemudian dibuktikan di persidangan adalah dakwaan. Ya. Jadi itulah dokumen sangkaan atau dakwaan yang secara rinci bisa menjadi pegangan bersama. Dan ternyata sejumlah informasi-informasi awal yang disampaikan pada saat konferensi pers memang nggak muncul di dakwaan ini. Artinya apa tuh Bung Febri? Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam proses penyidikan. Apakah buktinya kurang ternyata atau situasi yang berubah. Tapi yang pasti yang muncul di dakwaan itu sebenarnya hanya sebagian kecil perbuatan. Misalnya soal obstruction of justice. Seingat saya waktu itu ada 3 perbuatan yang dituduhkan. Salah satunya terkait dengan ada pengaturan saksi ya. Nah di dakwaan itu nggak muncul. Nggak muncul ya? Iya betul. Pas diumumkan itu disebutkan betul, ya. Itu nggak muncul di dakwaan. Tetapi secara hukum sebenarnya yang mengikat adalah dakwaan ini. Dakwaan ya. Dan ketika kami bedah, ini kan kami sudah dapat dakwaan cukup 2 minggu lah ya. 2 minggu sejak perkara limpah ke pengadilan. Setelah kami bedah, memang cukup banyak persoalan di dakwaan ini dan juga di proses menuju dakwaan ini. Nah itu yang nanti akan kami uraikan tentu saja pada proses pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari tim penasihat hukum. Atau ketika bahan-bahan yang dibacakan oleh Ketua KPK dalam konferensi pers itu hanya bagian dari permainan opini atau waktu itu baru petunjuk yang sedemikian lemah tapi harus disampaikan untuk katakanlah memberikan konsumsi kepada publik, tapi ternyata dalam dakwaan itu berbeda. Kalau ada ngeliatnya itu gimana? Ya kalau secara umum kita melihat pasti mempertanyakan ya, kenapa ada perubahan dari yang diumumkan. Meskipun memang pengumuman di awal itu
itu biasanya disiapkan informasi-informasi yang sifatnya umum. Itu kan ada tim Biro Humas yang nyiapkan ini secara umum ya. Dulu begitu, saya sekarang nggak tahu seperti apa. Jadi tim Biro Humas atau tim juru bicara yang menyiapkan informasinya tentu saja secara umum lagi, tataran lapis pertama lah gitu, yang kemudian disiapkan untuk disampaikan oleh apakah pimpinan ketua KPK, wakilnya, atau kemarin saya lihat ada juga yang diumumkan juru bicara bersama direktur penyidikan dan lain-lain. Nah, dalam perkembangannya kita melihat ada situasi yang berbeda nih, ada informasi yang berbeda, ada fakta yang berbeda yang kemudian dituangkan di dakwaan. Meskipun dakwaan yang kemarin ditujukan terhadap Pak Hasto tersebut juga berbeda dengan dakwaan yang pernah dibuat oleh KPK. Nah, itu benar itu. Gimana itu, Bu? Jadi perkara ini kan satu perkara ya. Ya. Satu perkara ini terklasifikasi menjadi 3 dakwaan. Ini biar publik paham ya. Satu perkara terklasifikasi menjadi 3 dakwaan. Dakwaan pertama adalah dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Agus Tianitio. Ini dakwaan pertama nih. Dakwaan kedua adalah dakwaan terhadap Saiful Bahri. Pada Saiful Bahri ya. Dakwaan ketiga yang 5 tahun kemudian, sekitar 4-5 tahun kemudian adalah dakwaan terhadap Pak Hasto Kristianto. Harusnya karena ini satu perkara, harusnya semua fakta sinkron. Ternyata faktanya nggak sinkron. Kita belum bandingkan dengan putusannya. Kita baru bandingkan antara dakwaan-dakwaan yang dibuat oleh KPK sendiri. Ternyata nggak sinkron. Contoh yang paling sederhana. Pak Hasto itu dituduh memberikan uang 400 juta pada Wahyu Setiawan. Jadi dakwaan yang sekarang ya. Dakwaan sekarang. Jadi Pak Hasto itu dituduh memberi uang 400 juta itu dari Pak Hasto lah. Tuduhannya begitu. Untuk diberikan kepada Wahyu Setiawan. Tapi di 2 dakwaan yang juga dibuat oleh KPK, uang 400 juta itu bukan berasal dari Pak Hasto. Tapi berasal dari Harun Masiku. Harun Masiku malah ya. 2 dakwaan sebelumnya tahun 2020 ya. Yang kasusnya di 2020, perkiraan saya mungkin sidangnya sekitar 2021 ya. 2020 pada saat bulan Mei ya. Iya. Karena dia ada proses penyidikan kemudian limpah ke persidangan. Itu 2 dakwaan itu faktanya sangat berbeda. Tentu jadi pertanyaan, kenapa berubah sedrastis ini? Ya kan? Kalau ada perubahan sedrastis ini bisa-bisa gugur tuh putusan yang kemarin. Padahal mereka udah menjalani hukuman, sudah keluar begitu. Dan kemudian ternyata mereka didakwa dengan informasi yang keliru. Itu kan bahaya bagi penegakan hukum secara lebih luas itu, Mbak. Iya. Jadi dulu dari Harun Masiku, sekarang berubah dari ke Hasto Kristianto. Seolah-olah Pak Hasto yang memberikan uang 400 juta tersebut. Kita nggak tahu buktinya dari mana. Dakwaan ini kan sudah diuji. 2 dakwaan yang kemarin 5 tahun yang lalu itu sudah diuji. Hasilnya apa? 2 putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Apa isinya? Fakta hukumnya, fakta hukum ini bukan hanya sekedar keterangan satu orang misalnya, tapi fakta yang sudah diyakini hakim itu adalah fakta yang benar secara hukum, diuji, saksinya disumpah, alat buktinya harus diuji juga. Ada fakta hukum bahwa uang 400 juta itu dari Harun Masiku. Tiba-tiba berubah di sini. Itu yang kami sebut, ini dakwaannya sendiri tidak konsisten, dan kemudian dakwaan yang baru ini, dakwaan terhadap Pak Hasto ini, itu juga bertentangan dengan putusan pengadilan. Penegakan hukum seperti apa yang mau kita bangun kalau seseorang bisa diproses padahal sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan kemudian seolah-olah dicari hal-hal yang baru. Itu satu contoh saja. Nah, kami menemukan cukup banyak ya, tapi mungkin nanti kami buka pada saat proses eksepsi secara detail ya. Oke guys, jadi sangat mantap sekali ini. Jadi ini sebuah pendidikan hukum biar kita paham berjalannya sebuah negara dan paham soal konstitusi serta berdemokrasi guys. Jadi Febriansyah sebagai tim kuasa hukum Hasto sudah tepat. Memang diperlukan orang yang berpengalaman di KPK seperti Bung Febri ini yang tahu lika-liku permasalahan di KPK secara detail, sehingga diharapkan bisa membela dalam kasus Hasto ini dengan maksimal. Jadi seperti apa yang disampaikan Febriansyah tadi, jika KPK dakwaannya kabur atau mungkin dakwaannya missing link, apakah berarti artinya dakwaannya itu bisa dipatahkan? Yang ujung-ujungnya nanti Hasto bisa bakal menang. Tentunya apa yang disampaikan oleh Bung
Febri tadi sepertinya Hasto dan PDIP masih memiliki harapan dan peluang menang masih terbuka, guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.